Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020. Ton Channel akan membahas tentang orang yang boleh tidak puasa Ramadan dan cara menggantinya. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban umat Islam. Namun ada orang-orang yang boleh tidak puasa Ramadan. Siapa saja mereka dan bagaimana cara menggantinya? Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam sangat memahami bagaimana kondisi manusia karena ia adalah din atau agama yang ditetapkan oleh Allah, Sang Pencipta manusia kepada manusia. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia adalah zat yang maha tahu tentang manusia. Dia maha mengetahui bahkan kondisi dan kekuatan manusia tidak sama. Karenanya tidak semua manusia dikenakan beban dan tanggung jawab yang sama. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Demikian pula yang berlaku pada puasa. Meskipun hukum asalnya wajib, maka ada orang-orang tertentu yang boleh tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kondisi mereka sehingga tidak mewajibkan mereka untuk tetap berpuasa, melainkan diberi keringanan untuk berbuka. Bahkan ada juga yang wajib berbuka, tidak boleh meneruskan puasanya, tentu dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana mengganti puasa yang ditinggalkannya itu? Yang pertama, wajib tidak puasa dan wajib mengqadha. Ujur pertama yang membuat orang yang wajib berbuka atau tidak puasa dan harus mengqadhanya di luar Ramadan, yakni haid dan nifas. Jika seorang muslimah yang sedang berpuasa kedatangan haid atau melahirkan sehingga mengalami nifas, maka ia wajib berbuka atau membatalkan puasanya. Sebagai gantinya ia wajib mengqadha di hari yang lainnya di luar Ramadan. Aisyah pernah ditanya tentang wanita yang haid, maka ia menjawab, kami diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau mengganti sholat. HR Bukhari dan Muslim. Yang kedua, boleh tidak puasa dan wajib mengqadha. Ujur kedua adalah yang membolehkan tidak puasa dan wajib mengqadha, yakni sakit dan safar. Bagi orang yang sakit dan ada harapan sembuh, yang sekiranya jika ia berpuasa sakitnya makin parah atau atas rekomendasi dokter ia perlu berbuka, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan wajib atasnya untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya itu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Demikian juga musafir yang melakukan safar atau perjalanan boleh baginya sebagaimana ayat tersebut untuk berbuka dan mengganti puasanya di hari lain. Di antara hadis yang menjadi dalil pendukung atas bolehnya berbuka bagi orang yang safar adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menuturkan, kami berpergian bersama Rasulullah SAW ke Mekah, sedangkan waktu itu kami berpuasa. Kami berhenti di suatu tempat, maka sabda Rasulullah SAW, sekarang engkau telah dekat musuhmu dan berbuka lebih menguatkan dirimu, maka hal itu merupakan keringanan. Dan di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak. Kemudian kami berhenti di suatu tempat yang lain, maka Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, esok pagi engkau akan menyergap musuhmu dan berbuka lebih menguatkanmu. Dari itu berbukalah kamu. Maka hal itu merupakan keharusan hingga kami pun berbuka. Lalu di belakang itu engkau lihat kami berpuasa lagi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. HR Muslim, Ahmad dan Abu Dawud. Yang ketiga, boleh tidak puasa dan diganti fidyah. Ujur ketiga, orang yang telah lanjut usia, yang susah untuk berpuasa, serta orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka bagi mereka itu adalah ujur yang membolehkannya untuk tidak puasa Ramadan. Sebagai konsekuensinya, mereka diwajibkan membayar fidyah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah atau yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Nabi ahli tafsir berkata dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah atau yaitu memberi makan seorang miskin, merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah payah untuk berpuasa, agar mereka berbuka dan memberi makan untuk setiap hari itu seorang fakir miskin. Begitupun wanita hamil dan menyusui anak, jika mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, mereka boleh berbuka dan memberi makan. HR Abu Dawud. Yang keempat, boleh tidak puasa dan menggantinya diperselisihkan. Ujur keempat adalah membolehkan tidak puasa, namun diperselisihkan ulama apakah harus mengkodok atau membayar fidyah, yakni hamil dan menyusui. Menurut golongan Hanafi, Abu Ubaid dan Abu Saur, mereka hanya diwajibkan mengkodok dan tidak membayar fidyah. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika mereka berbuka karena khawatir terhadap keselamatan anak saja, maka mereka wajib mengkodok dan membayar fidyah. Tetapi bila yang dikhawatirkan adalah keselamatan mereka sendiri atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengkodok. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, sebagaimana hadis di atas, mereka wajib membayar fidyah jika khawatir akan keselamatan anaknya. Begitupun pendapat Ibnu Umar, sama seperti pendapat Ibnu Abbas di atas. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekian pembahasan hari ini. Apabila terdapat kekurangan, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kami yang terbaik dari sisimu dalam segala hal, baik dalam urusan agama, dunia dan akhirat, dan tetapkanlah hati kami selalu istiqomah di jalan yang Engkau ridhoi. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan saat ini bermanfaat buat saudara dan saudariku semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.